Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Dewi Hoironisa, saat ini mengajar di instansi SMP Negeri 17 Tulang Bombar. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah di Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bombar Barat, tentang cara bagaimana mengambil keputusan saat kepala sekolah tersebut menghadapi sebuah kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Selamat menyaksikan. Pagi Pak. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Ya, jadi di sini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Hal ini terkait tugas CGP saya di Angkatan 8. Saat ini saya sedang di modul 3.1, yaitu belajar mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin Pak. Pak Wahyu ini tentunya sudah banyak pengalaman ya Pak, terkait banyak sekali menghadapi kasus-kasus di sekolah ini ya Pak ya. Ya, kalau banyaknya tidak, tapi kan ya pernah ada yang namanya kasus itu kan tidak kita harapkan, tapi kita itu ada, ya harus kita hadapi. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait pengalaman Pak Wahyudi sendiri menghadapi kasus-kasus. Kurang lebih ada 7 pertanyaan Pak nanti yang akan saya sampaikan ke Pak Wahyudi. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Guru senior dan juga dari komite, itu kebijakan yang saya ambil berdasarkan hati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Seperti itu. Kalau saya simpulkan itu tadi lebih ke melihat orang tersebut dari segi empatinya juga gitu ya Pak ya? Iya, itu seperti itu. Iya. Kemudian Pak, Bapak sebagai kepala sekolah, ketika menyelesaikan suatu permasalahan itu ada jadwal tersendiri atau harus diselesaikan secara langsung saat itu juga? Atau harus melalui jadwal atau prosedur gitu Pak? Oke, siap. Jadi begini Bu ya, kalau misalnya pelajaran itu kan sudah pasti ada jadwal. Yeah. Tetapi kalau untuk kasus, kita kan tidak tahu nih kapan ada kasus. Yeah. Sehingga karena kita tidak tahu kapan ada kasus, maka penyelesaiannya pun tidak terjadwal. Jadi ketika ada kasus, ya saat itulah, kalau memang bisa disikapi saat itu, disikapi saat itu. Jika tidak bisa saat itu, ya kita agendakan kapan, seperti itu. Tapi tidak terjadwal secara setiap hari Sabtu atau itu tidak. Oke Pak, ini yang terakhir nih Pak. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan nih Pak, tentunya pasti ada pembelajaran ya Pak yang bisa kita petik Pak. Kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman penyelesaian kasus-kasus yang Bapak tangani? Kalau pembelajaran yang bisa kita petik, yang pertama kita bisa belajar lebih dewasa. Belajar lebih dewasa, karena saya sendiri kan masih muda, ya belum tua lah mungkin dewasa ya, tapi kan belum tua seperti itu. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi orang, apalagi anak-anak itu kan karakternya kan berbeda-beda. Dari latar belakang rumah tangga yang berbeda-beda juga, ada yang anaknya pedagang, ada yang anaknya pendidik, ada yang anaknya pejabat, ada yang anaknya petani. Dari situ banyak sekali pelajaran yang kita petik, tapi terutama itu bagaimana kita belajar tua, apa sih namanya ya? Mendewasakan diri, mendewasakan diri, bagaimana kita harus bersikap ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini. Mungkin kalau dalam ilmu pendidikan zaman dulu itu pedagogi. Ini sudah di penghujung ini Pak wawancara kita, jadi saya sangat-sangat tercerahkan. Bapak tadi sudah memberikan banyak penguatan, banyak pengalaman, sudah berbagi pengalaman banyak sekali ya Pak ya. Ini terima kasih sekali Pak sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas CGP saya. Saya juga mohon doanya kelancaran saya dalam mengikuti pendidikan CGP ini ya Pak ya. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya.
Ya, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di WhatsApp ya Bu ya, ini dadakan sekali mengatur schedule dengan Bu Emi. Jadi di sini ada tugas CGP ini Bu, di CGP Angkatan 8. Jadi sekarang saya sudah sampai di modul 3.1. Alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi di modul ini saya sedang mempelajari mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin Bu. Di sini kami ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi nanti berbagi pengalaman gitu saja ya Bu, terkait kasus-kasus yang sudah pernah Ibu hadapi selama jadi kepala sekolah. Sudah kurang lebih 10 tahun ya Bu ya di sini ya. Kurang lebih 10 tahun. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah Ibu hadapi. Betul sekali. Iya. Saya mungkin di sini akan mengajukan 7 pertanyaan kurang lebih Bu, terkait pengalaman Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral Ibu. Jadi bisa dimulai ya Bu ya? Bisa, silakan. Iya. Bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah di sini dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah meminta pendapat warga sekolah. Ya, kira-kira mana yang diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dan beberapa sisi. Artinya di situ kita bisa mengutamakan yang lebih urgent. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penanganan kasus itu tersebut, langkah-langkah apa sih Bu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan itu tadi? Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama memikirkan tentang dampak negatif dan positifnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apa sih dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Kemudian yang selanjutnya itu meminta pendapat warga sekolah, karena apapun bentuknya saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari guru-guru yang lain atau teman-teman yang. Jadi setelah banyak pendapat dari teman-teman, masukan, itu baru saya mengambil keputusan akhir. Terkait keputusan dari kasus-kasus yang Ibu tangani ini Bu, ada nggak sih Bu tantangan-tantangan tersendiri ketika mengambil suatu keputusan? Tentunya ada. Jadi setiap perjalanan itu nggak ada yang mulus, pasti ada tantangan. Ya. Nah, tantangan itu rasa keadilan dan rasa kasihan atas pelaku yang sama pada semua orang. Terkadang ya kita harus harus sesuai dengan ini loh, harus seperti ini. Tetapi kita juga sebagai manusia biasa, kita punya hati, kita punya perasaan. Jadi mungkin apa yang dirasakan itu sebetulnya sama. Jadi kita harus benar-benar lebih mengutamakan hati nurani. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, ada tidak Bu pembelajaran yang bisa dipetik dari semua kasus yang Ibu pernah alami, cara mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut, apa Bu yang bisa dipetik Bu? Pembelajaran yang dapat saya ambil itu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga keputusan yang saya ambil itu benar-benar merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Artinya keputusan itu tidak merugikan pihak lain. Jadi tujuan kita kan di sini untuk membangun semuanya, bukan untuk menjatuhkan ataupun merugikan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita sedang di penghujung wawancara nih Bu. Saya terima kasih sekali Bu Emi sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1. Terima kasih atas penguatannya, sudah berbagi banyak pengalaman. Saya mohon doanya juga supaya diberi kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan pelatihan guru penggerak ini Bu ya. Oke. Sukses selalu, mudah-mudahan diberikan kemudahan, terutama kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Terima kasih atas dukungan selama ini ya Bu ya. Sama-sama.